Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang transformasi Z. Transformasi Z adalah kebalikan dari transformasi Laplace. Kalau misalnya transformasi Laplace itu menggunakan waktu kontinu, maka di transformasi Z akan menggunakan waktu diskrit. Dan transformasi Z dapat dipandang sebagai perluasan transformasi Fourier waktu diskrit. Tinjau respon sistem RTI waktu diskrit dengan input eksponensial kompleks yaitu Xn sama dengan Zn. Jika respon impuls sistem tersebut adalah Hn, maka output sistem tersebut adalah Yn sigma dari K sama dengan minus tahingga sampai tahingga Hk Hn atau Hn Xn kurang K sama dengan Zn sama dengan Zn sigma dari K sama dengan minus tahingga sampai tahingga Hk Z minus K. Untuk Z tertentu, penjumlahan tersebut merupakan suatu konstanta yang diberi notasi Hz, yaitu Hz sama dengan sigma dari K sama dengan minus tahingga sampai tahingga Hk Z pangkat minus K, sehingga Yn sama dengan Hz Xn. Terus transformasi Z memiliki dua transformasi, yaitu transformasi bilateral dan transformasi unilateral. Transformasi bilateral itu yaitu di mana Z adalah variabel kompleks dan batas bawah itu n sama dengan minus tahingga. Sedangkan unilateral xz sama dengan sama, tapi yang membedakan itu batas bawahnya n sama dengan minus 0 atau 0. Contoh xn sama dengan 1 jika n sama dengan 0, sedangkan xn sama dengan 0 jika n sama dengan 0, n tidak sama dengan 0, maka xz sama dengan xz sama dengan sigma n dari n sama dengan minus dari sigma dari n sama dengan 0 sampai tahingga xn z minus n. Sedangkan jika dimasukkan jika dimasukkan rumusnya, jadi hasilnya itu 1 z0 sama dengan 1, jadi hasilnya 1. Terus misalkan contoh 2, misalkan xn adalah sekuen yang diperoleh dengan mencuplikan fungsi waktu kontinu xt sama dengan e pangkat minus 2t ut setiap detik, yaitu x jika ini kan waktu kontinu tapi diubah ke waktu diskrit. Xn sama dengan e pangkat minus 2 nt un, maka rumusnya itu ini sampai ini. Dan kalau mau tahu kenapa dari sini sampai ke
sini itu ada tabelnya yang ada di bawah, yaitu ini. Dan dapat itu yang ini. Yang ini kalau nggak salah. ANC. Apa nih tadi ya? Ini AN. Iya yang itu. Jadi setelah ini ditransformasikan dapat 1/1 kurang E pangkat minus 2T Z minus T minus 1 sama dengan, jadi hasilnya itu Z per Z kurang E pangkat minus 2T. Konversi transformasi Z. Dari definisinya XZ sama dengan sigma dari N sama dengan minus tahingga sampai tahingga XN Z minus Z pangkat minus N dalam bentuk polar. Z sama dengan RE pangkat J theta. Nah, terus jadi XN XZ itu karena ini jadi XZ sama dengan minus 1 sigma dari N sama dengan minus tahingga sampai, jadi ini integralnya jadi ini integralnya dipisah yang dimana ada yang batas atasnya minus 1 dan batas atasnya tahingga. Ini dipisah karena ada X yang X-nya minus dan X-nya plus. Dan ini diubah karena ini yang tadi minus 1, batas atasnya minus 1 dan N-nya sama dengan minus tahingga, jadi diubah batas atasnya dan batas bawahnya dibalik jadi plus. Jadi batas bawahnya itu M sama dengan 1 dan batas atasnya itu tahingga, tapi sedangkan M-nya itu diminuskan. Ya, ini di mana X minus N dan X plus N masing-masing adalah bagian antikausal dan kausal dari XN. Agar XZ ada, maka sisi kanan dari persamaan TZ10 yang ini, sisi kanannya ini harus konvergen. Misalkan ada MR, R minus dan N, MR minus N dan R plus, demikian hingga XN per XN kurang dari MR minus pangkat N. Sedangkan X minus N kurang dari MR minus pangkat N. Dan
Sedangkan X plus N kurang dari MR plus pangkat N. N itu sama dengan, ini N sama dengan, ini N kurang dari 0 dan N ini lebih dari 0. Sehingga XZ kurang dari sama dengan MN-nya ini yang tadi dalam kurung. Iya. MN-nya ini M, yang tadi M-nya ini kita ganti jadi MR, yang tadi ini M dan N kita ganti jadi M dan R, dan M sama N-nya itu di keluar sigma. Terus R-nya ini di pangkat, maksudnya dikeluarin pangkatnya, jadi R, karena ini R-nya minus, pangkatnya minus, jadi R-nya itu di bawah, R minusnya, sedangkan ini R minus N, R kecilnya di bawah, karena R pangkat R minus N, R pangkat minus N. Sehingga R kurang dari R besar minus dan R besar plus kurang dari R, dan hasilnya R plus kurang dari R sama dengan R kurang dari R minus lebih dari R plus. Nilai Z yang memberikan HZ konvergen disebut daerah radius konvergensi atau ROC, region of convergence. Gambar TZ, ini TZ1, menunjukkan daerah konvergensi ROC dari sekuen non kausal tersebut. Nah, sifat-sifat ROC. Dengan menganggap XZ adalah fungsi rasional dalam Z, maka ringkasan dari sifat-sifat ROC adalah sebagai berikut. 1. ROC tidak memuat pol. B. 2. Jika Xn sekuen terbatas, yaitu Xn sama dengan 0 kecuali untuk interval terbatas N1, N kurang dari N2, N kurang dari N besar 2, lebih dari N besar 1, dan XZ konvergen untuk beberapa Z, maka ROC-nya adalah seluruh bidang Z kecuali mungkin pada Z sama dengan 0 dan Z sama dengan tak hingga. Jika Xn sekuen sisi kanan, yaitu Xn sama dengan 0 untuk N1 besar kurang dari tak hingga dan lebih besar dari N kecil, dan XZ konvergen untuk beberapa nilai Z, maka ROC-nya berbentuk Z lebih dari R max atau tak hingga lebih dari Z lebih dari R max, di mana R max adalah magnitudo terbesar dari pol XZ. Jika ROC-nya adalah di luar lingkaran, Z sama dengan R max. Jadi ROC-nya adalah di luar lingkaran, Z sama dengan R max. Dalam bidang Z dan dengan pengecualian mungkin di Z sama dengan tak hingga. Jika Xn sekuen sisi kiri, yaitu Xn sama dengan 0 untuk N lebih besar dari N1, sedangkan N1 lebih besar dari tak hingga, dan XZ konvergen untuk beberapa nilai Z, maka ROC-nya Z sama dengan Z kurang dari R min atau 0
kurang dari Z kurang dari R min, di mana R min adalah magnitudo terlebih kecil dari pol XZ. Jadi ROC-nya adalah di dalam lingkaran Z sama dengan R min dalam bidang Z dengan pengecualian mungkin di Z sama dengan 0. Jika Xn sekuen 2 sisi, yaitu Xn merupakan sekuen dengan durasi tak berhingga, yaitu bukan sekuen sisi kiri atau kanan, dan Xz konvergen untuk beberapa nilai, maka ROC-nya berbentuk R1 kurang dari Z, Z kurang dari R2. Contoh 3, sinyal Xn dan Yn, tinjau 2 sekuen. Xn, jika Xn sama dengan 1/3n, Xn sama dengan 1/3 pangkat n jika n plus n lebih besar sama dengan 0 dan Xn sama dengan 0 untuk n kurang dari 0. Yn sama dengan minus 1/3 pangkat n kurang dari 0, dan Yn sama dengan 0, n kurang lebih dari 0. Maka pertama kita mencari transformasi Z-nya. Jadi dapat transformasi Z-nya dapat ini Z sama dengan sama dengan XZ sama dengan Z per Z kurang 1/3. Jadi dan ini konvergen jika 1/3 Z minus 1 per L kurang dari 1. Dan ke yang YZ-nya kita mencari transformasi Z-nya dapat, dan jika ditransformasi transformasinya ini konvergen jika 3Z kurang dari 1. Ini yang tadi yang saya bilang, yang rumus tadi, karena ini minus 1, batas atasnya minus 1 dan n sama dengan minus 2, n sama dengan minus tak hingga, maka kita bisa ubah batas atas dan batas bawahnya dibalik. Jadi batas atasnya jadi tak hingga dan batas bawahnya M sama dengan 1. Dan dikali pangkat minus 1. Jadi ini hasilnya 3 dan ini hasilnya Z dan pangkat M. Jadi hasilnya konvergen itu dapat Z sama dengan min Z kurang 1/3. Lanjut, kedua sekuen mempunyai transformasi Z yang sama dengan ROC yang berbeda, yaitu kalau diperhatikan sama transformasi Z-nya. Yang XZ sama dengan ini dan YZ sama dengan yang ini. Untuk XN, XZ ada jika, kan yang tadi konvergensinya itu konvergen yang ini, dan 1/3 Z minus 1 atau Z sama dengan 1/3. Untuk YZ ada jika 3Z kurang dari 1 atau Z kurang dari 1/3.
Agar relasi antara transformasi Z bilateral dengan fungsi waktu unik, maka harus disertai dengan daerah konvergensinya. Ini daerah konvergensinya itu yang ini. Untuk transformasi Z unilateral, ekspresi tersebut tidak diperlukan. Gambar TZ2 menunjukkan ROC dari kedua sinyal tersebut. Nah, yang ini. Ya, lanjut contoh terakhir, yaitu untuk sinyal yang yaitu sinyal Xn sama dengan X1N tambah X2N, di mana X1N sama dengan seper2N UN dan X2N sama dengan seper4N UN. Jadi kita mencari nilai X1Z-nya satu-satu. Yang pertama X1Z untuk X1. Jadi rumusnya ini, dan daerah konvergensinya yang ini, konvergen untuk Z sama dengan Z lebih dari 1/2. Dan untuk X2-nya konvergen, daerah konvergensinya itu Z lebih dari 1/4. X1 ya ini XZ-nya yang tadi itu sama dengan X1Z tambah X2Z. Yang untuk X1Z itu didapatkan yang ini, dan X2Z itu didapatkan yang ini. Itu didapatkan dari rumus yang ini. Rumus yang ini. Jadi Xn-nya ini dan Xz-nya dapat yang ini. Dan digabung dan ditambahkan X jadi 2Z kuadrat kurang 3/4 Z per Z kurang 1/2 kali Z kurang 1/4 di Z lebih dari 1/2. Untuk gambar TZ3 menunjukkan ROC dari kedua sinyal tersebut, yaitu gambarnya ini. Dan ringkas, sudah ini tabel transformasi yang tadi untuk memudahkan kita untuk melihat transformasi Z. Dan ini ringkasannya. Oke, sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya.